kelemahan iko segala macam lo bisa dibaca dari ayam yang bantai itu. Lo bisa tahu guru, Bisa tahu gurunya. hati daripada orang belajar. Jadi kalau itu silet itu sebenarnya bukan hanya permainan seni budaya fisik, tapi ada kebatinan, kira itu ya. Ya sebenarnya di antara Minangkabau ya antara lahir dan batinnya tidak bisa dipisahkan. Dan hakikat silet itu sendiri bukan sekedar permainan fisik kan, tapi mengasah otak itu ujung. Bahan bahasa ini masalah. Iya dalam permainan silet khusus di Minangkabau kan bukan jurus-jurusnya tidak gitu ditetapkan. Ini harus silet di Minangkabau mengacu situasi dan kondisinya bahwa keadaan. Jadi lebih tertuju kepada cadiaknya gitu, cadiaknya mencari situasinya. Lalu bagaimana kalau ada seorang remaja contohnya mau belajar silet itu mungkin bisa beli alun putihnya lah, alun putihan. Jadi selama alun kesudahan, alun tatam lah. Alun tatam. Lalu apanya lah bisa digalanggang atau membela diri lah untuknya sendiri gitu. Kita bisa gunakan di masyarakat itu kalau ini dapat kesusahan bisa. Lalu kalau kunci silet Minangkabau adalah istilahnya kalau secara di apa ya gelek gitu nih perlu ya. Lah pandai menggelek, lah pandai menyimbek, lah pandai menunjuk. Itulah bisa dibawa ke gelanggang tuh. Itu kunci silet di Minangkabau itu gelek tuh. Gelek. Iya. Maindar kalau secara rekor kan. Jadi nampaknya memang silet di Minangkabau itu berbeda dengan karate, taekwondo, lainnya mengasah otot ya. Kalau itu nampaknya dari keterangan beliau tadi, jadi kalau dia silet itu seperti tadi itu pandayaka ya, pandayaka dan orang menyebutnya pandeka di Minangkabau. Lalu Buya bisa memberikan sedikit gambaran perbedaan umpama ini kan Solo ini dari Tupak ya. Iya. Nah, Pak perlu kesenian silet yang ada di Sulawesi Selatan umpamanya. Di Morolabuan. Kira-kira sama enggak yo awak di Tupak. Aku kalau berbeda, apa perbedaan? Sama-sama untuk bela diri gitu, cuma letak bedanya. Iya, beda. Yo de pinari yo langkape wala beda. Yo kalau bicara untuk ini saya nggak bisa ini wah. Jadi waktu itu melangkah bisa kagak. Bisa dia video-videonya digambar-gambarkan nggak bisa silet lah. Bisa nggak melangkah tuh terasa bedanya. Ya. Sejak dari muda itu aku bisa ngaku silet ulang tua. Aku silet ulang silet apa? Orang lebih. Aku kinari ya. Aku daerah Kukuanawa. Aku silet. Tapi kalau di arah-arah sampai dekat ini pun nggak bisa pak. Tapi kan tujuan tetap sama ya. Tujuan sama adalah membela diri kan ya. Membela diri. Cuman dari langkah lawan tadinya tahu aku dari mana, aku dari Kinali kah, aku dari Pasaman kah, aku silet Pariaman atau silet di mana. Bukan sekedar dari langkah ya. Jadi dari modelnya, dari gaya itu menambahkan silet itu dari situ daerah. Cici guru. Kalau saya lihat yang bersilet itu dari pengalaman orang silet ya. Ini umpamanya bergerak gitu. Itu untuk menari saja. Enggak ada. Kalau orang karate kan dia asal otot. Jadi tangan dia kan itu. Ya. Kalau silet itu pakai bentuk rangkai lebih lemah dimulai nampaknya. Ada satu. Bahasa mematikan lawan dengan lemah lagi. Caranya biasanya jadi pasca atau mungkin dari penjelasan tadi dari situ dia yang panjang kan. Jadi di Minangkabau itu pencak silat itu bukan mengandalkan otak tapi mengandalkan akal. akal ya. Iya akal kalau jadi kelemahan orang itu mungkin kalau jotot manusia dia jauh binatang mungkin tak tahu kekuatan binatang manusia kan. Tapi manusia itu apabila bisa dia bisa mengalahkan binatang. Jadi seorang pesilat yang mahir ini bisa mencari langkah lawannya. Langkah itu bagus atau langkah itu bisa mematikannya sendiri. Bagian lah biasa membaca
tujuan sebenarnya. Jadi kuncinya di situ nih. Yang pertama menjaga orang kaya sampai mati, yang kedua pandai mengelak. Ketika tempe bisa keluar, ketika terpulang bisa keluar. Kalau tempe tidak di bawah, ketika terpulang tidak di luar baca pun. Adalah ajaran si lain mengajarkan untuk menyangkut di lili bakat tu di bawah-bawah. Jadi kalau dipandang sepintas lalu kan mengajarkan bodoh lah generasi muda dari nenek moyang itu. Cuman di sisi lain ketika Minangkabau yang pertama yang mengumpulkan adalah akar, karena itu jadi mencari situasi ketika dalam bahaya bisa menyelamatkan diri. Nah, cuma kata Allah dalam Al-Quran itu kum ampusikum alikum narol, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi secara kalau diambil dari ayat itu manusia itu minta diselamatkan. Tolong selamatin diri awak sendiri kata Allah. Terus selamatin keluarga. Jadi kalau seandainya dihubungkan kepada ayat itu bisa. Selamatkan diri awak dulu. Iya, selamatkan. Iya, Lalu kalau semantu apa aplikasinya terhadap zaman kini? Apa harapan beliau terhadap sini bela diri di Minangkabau, sini silat komponen menjadi harapan beliau? Jadi harapan gue sendiri kalau dapat kan bukan sekedar menjadi kenangan sejarah tidak di Minangkabau. Jadi kalau dapat ketika orang datang ke Minangkabau mencari sepentas lalu kok silat Minangkabau. Tapi ketika orang datang ingin mencari ada orang yang pandai lah. Jadi sekian tahun lagi atau 10 tahun lagi kalau dapat masih ada dapat lestari gitu. Ya, mungkin ada tambahnya di udah apa harapan udah terhadap generasi kini terhadap silat dengan mulai ada tanda-tanda kepunahan. Iya, Pak. Kalau dapat, yo berkembang. Nanti kan anak tua isu mungkin ulah. Ayo adalah nantinya calik juga. Ulang-ulang dua. Jadi kalau dapat ajaran tua kapai tempe katanya pulang ke bawah itu semua aja orang dah. Jangan terulang kejadian beberapa tahun yang lalu ya. Jadi istilah